إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih meneruskan 10 sunnah, 10 keyakinan idah menurut Sufyan bin Uyainah, salah satu guru dari siapa kemarin? Imam Asy-Syafi'i. Dan sekali lagi beliau menyebut 10 bukan pembatas. Kenapa beliau menyebut 10 ini? Karena 10 inilah yang diingkari oleh sebagian kaum muslimin di zaman beliau. Kemarin sudah kita baca yang pertama, yaitu tentang takdir. Berarti di zaman beliau sudah ada kaum muslimin yang menyeleweng dalam masalah takdir. Bukan sekedar takdir tidak ada, enggak. Kalau itu terlalu kasar, terlalu vulgar. Ya. Mungkin sedikit sekali kaum muslimin yang berani mengatakan takdir tidak ada. Mereka tetap terima takdir itu. Takdir ada. Kan disebut oleh Nabi. Ya. 6 keimanan, 6 rukun iman pada Allah, malaikat, kitab dan seterusnya. Salah satunya takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka mengatakan takdir tidak ada, mungkin jarang-jarang kaum muslimin yang berani mengatakan seperti itu. Ya. Mereka mengatakan ada, tapi takdir versi mereka, takdir menurut akal logika mereka, takdir menurut persangkaan mereka. Bukan takdir menurut Allah dan Rasulnya. Kalau takdir menurut Allah dan Rasulnya, ada 4 rukun kemarin sudah kita bahas. Mereka tidak terima kalau amal kita kok sudah ditulis oleh Allah. Ya, mosok kita mau sholat berapa kali, kita mau minum khamar berapa kali, kita mau berjudi berapa kali, kita mau berzina berapa kali, mau haji berapa kali, sudah ditulis oleh Allah sebelum kita lahir. Mereka enggak terima. Mereka enggak terima. Padahal itu yang ada di Al-Quran, itu yang ada di hadis. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tolak? Ya enggak sesuai dengan akal mereka. Enggak sesuai dengan logika nurani mereka, enggak terima. Mosok belum lahir sudah ditulis. Ya buat apa dakwah, buat apa usaha? Sudah ditulis dan tidak mungkin keluar dari tulisan itu. Ya kan? Ini beda dengan Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul. Mereka orang-orang yang tawadhu, merasa rendah, merasa hina, merasa kecil di hadapan Allah. Allah bilang begitu, ya udah. Allah yang mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian, menciptakan pula amal kalian. Allah yang bilang seperti itu, ya sudah. Di hadapan Allah, rendah serendah-rendahnya. Bodoh sebodoh-bodohnya, gitu. Ya.
membodohkan diri sebodoh-bodohnya. Kata Allah yang maha benar, bilang seperti itu, ya sudah. Itulah para nabi, para rasul, para sahabat. Beda dengan orang Mu'tazilah ini, merasa pintar di hadapan Allah. Merasa cerdas di hadapan Allah. Logikanya hebat dibanding ayat Al-Quran dan sabda Nabi. Nah, itu bedanya. Ahlus sunnah dengan firqah-firqah dolal itu. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah sibuk naik turun dong. Karena hampir setiap detik pasti ada sepertiga malam di belahan bumi ini. Kan bulat. Lihat, merasa cerdas. Beda dengan ahlus sunnah, bodoh. Allah bilang, aku turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Untuk mencari siapa yang sedang memohon, akan aku beri. Untuk mencari siapa yang sedang mohon ampun, akan aku ampuni. Sudah. Nggak mikir, karena merasa bodoh di hadapan Allah. Udah telan bulat-bulat. Imani apa adanya. Bahwa Allah betul-betul sedang turun nih sekarang ini. Ketika kita sejam, 2 jam sebelum subuh. Kan termasuk sepertiga malam yang akhir tuh. Ya, ini Allah sedang turun ke langit dunia. Jadi kita betul-betul menerima apa adanya. Ya sudah, mumpung Allah sedang turun dan Allah sedang mencari siapa yang sedang berdoa, aku akan berdoa. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang tuaku, kepada istriku, kepada suamiku, agar mendapatkan hidayah sunnah, misalnya. Itu ahlus sunnah. Ya, tidak sombong di hadapan Allah, tidak seperti kaum Mu'tazilah tadi. Diikuti oleh Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka rata-rata sombong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tidak menerima apa adanya. Ya, kita selesaikan dulu yang 10 ini, mengikuti apa yang menjadi tulisan beliau. Setelah takdir apa? Loncatnya jauh sekali. Ya. Setelah takdirkan mestinya tentang hari kiamat misalnya ya atau apa. Ini langsung loncat wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Meyakini bahwa manusia termulia adalah Abu Bakar dan Umar. Jauh dari takdir ke Abu Bakar dan Umar, jauh sekali. Kenapa beliau bawa Abu Bakar dan Umar sebagai manusia paling mulia setelah para nabi, para rasul? Kenapa? Karena sudah muncul Rafidhah yang menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka meyakini bahwa sebelum kiamat tiba akan muncul satu peristiwa yang mereka sebut sebagai Ar-Raj'ah. Ar-Raj'ah. Apa itu Ar-Raj'ah? Ar-Raj'ah dari kata-kata roja'a ya, rujuk kembali. Peristiwa di mana Abu Bakar dan Umar dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk dihadapkan ke imam-imam mereka yang 12 itu. Lalu dia apa? Lalu disiksa habis-habisan Abu Bakar dan Umar. Ya. Pantaskah orang yang meyakini seperti ini disebut muslim? Disebut beriman? Walaupun sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan seterusnya, tapi meyakini keyakinan rusak seperti ini. Pantaskah? Enggak pantas. Sudah tidak pantas lagi. Maka para ulama tidak segan-segan mengatakan, Syiah laisu minal muslimin. Syiah sudah bukan orang Islam lagi. Sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Dan sebagian ulama sudah mengeluarkan dari kelompok yang 72. 73 jelas. Yang satu kan Ahlus Sunnah yang insya Allah selamat dari neraka. Yang 72 tidak selamat dari neraka. Mereka akan masuk neraka, tapi
tapi tidak kekal. Itu yang 72. Nah, Rafidah ini masuk 72 aja enggak. Apa? Ya kafir. Sama dengan Buddha, Hindu, Konghucu, sama. Sama-sama kekal di neraka. Habis keyakinan yang luar biasa. Ya, ya mereka berfirqah-firqah ya, mereka berpecah-pecah. Yang meyakini akidah ar-raj'ah itu sudah tidak pantas lagi disebut sebagai seorang muslim. Ya. Maka beliau masukkan di yang kedua setelah takdir. Takdimu Abi Bakrin wa Umar. Mendahulukan, memuliakan, meyakini bahwa manusia termulia di muka bumi setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Dan itu sudah menjadi apa istilah kita, buah bibir. Sudah menjadi buah bibir para sahabat. Ketika Nabi masih hidup, ya, para sahabat sudah memperbincangkan manusia termulia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Antara Utsman dan Ali ini sedikit berselisih ya, apa Utsman dulu, apa Ali dulu, apa Ali dulu, apa Utsman dulu. Adapun Abu Bakar kemudian Umar tidak ada perselisihan sama sekali. Ya, menjadi buah bibir. Nabi dengar apa tidak? Dengar. Dan Nabi diam. Dan Nabi diam. Kalau salah, tidak mungkin Nabi diam. Akhirul bayan inda waqtil hajah. Diam, jangankan diam ya, mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi melakukannya, dosa besar beliau. Ya. Mengakhirkan ya, bukan diam. Mengakhirkan. Ketika keterangan itu dibutuhkan. Ya. Misalnya ada orang yang memakai cincin emas misalnya. Ini misalnya ya. Nabi melihat ada seorang sahabat yang memakai cincin emas, ya. Nabi mau jelaskan bahwa itu haram. Tapi diakhirkan oleh Nabi, nanti aja sekalian khutbah Jumat misalnya. Atau nanti malam ketika habis maghrib. Ya. Jika Nabi seperti itu, dosa bagi beliau. Mentakhirkan. Kan kejadiannya detik itu, taruhlah habis duhur misalnya. Habis duhur itu Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang memakai cincin emas. Dan jelas itu haram. Lalu Nabi diam, Nabi mengakhirkan nanti saja setelah maghrib. Nabi berdosa. Apalagi diam. Maka Nabi tidak pernah mengakhirkan. Apalagi diam. Maka kisah yang ada ketika Nabi melihat ada seorang wanita bersama putrinya, di riwayat lain laki-laki ya, cincin emas disuruh buang. Detik itu juga. Ya. Maka seandainya Nabi tahu bahwa ucapan yang menjadi buah bibir para sahabat itu salah, manusia termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar, dan ini salah, tentu Nabi akan bicara. Tentu Nabi akan meluruskan. Dengan beliau diam, berarti beliau setuju bahwa manusia termulia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya. Dan penyebutan dua manusia secara khusus ini mengandung rahasia. Apa di antara rahasianya? Kenapa Utsman tidak dibawakan? Kenapa Ali tidak dibawakan? Di sini ada rahasia. Ada sesuatu maksudnya. Apa rahasianya? Ketika Abu Bakar masih hidup, ketika Umar masih hidup, tidak mungkin ada syubhat. Tidak mungkin ada fitnah. Tidak mungkin ada aliran sesat. Ya.
Ini maksud sabda Nabi bahwa Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Tidak dikatakan Abu Bakar karena masih ada Umar. Maka disebutnya Umar, bukan Abu Bakar. Tentu Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Tapi yang disebut Umar, qaflul fitnah, gemboknya fitnah. Artinya apa? Ketika Umar meninggal dan terbunuh ya, gembok sudah tidak ada. Kuncinya fitnah sudah tidak ada. Maka muncul fitnah. Apa fitnah pertama setelah Umar wafat? Fitnah, syubhat, khawarij. Itu fitnah pertama. Syubhat pertama. Aliran sesat pertama di dalam Islam. Khawarij. Muslim apa kafir? Khawarij? Muslim. Muslim, tapi sesat. Saking sesatnya Nabi menjuluki sebagai kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Saking sesatnya. Salat, puasa, baca Al-Quran dan seterusnya. Bahkan rajin sekali, kemarin sudah kita bahas. Ya. Maka ketika Umar belum terbunuh, atau ketika tiga manusia ini masih hidup, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, maka dari mulai zaman Nabi ya, ketika Nabi masih hidup, kaum muslimin ada berapa? Kaum muslimin ada berapa kelompok? Ada satu. Kalau sekarang kan banyak sekali itu. Jahmiyah ada, Jabariyah ada, Asy'ariyah ada, Maturidiyah ada, Ahlus Sunnah juga ada. Sekarang. Entah sudah 73 atau belum. Wallahu a'lam. Nah, ketika Nabi masih hidup, seluruh kaum muslimin satu. Apa? Seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah. Atau nama lainnya Al-Firqatun Najiyah. Atau nama lainnya At-Taifatul Mansurah. Atau nama lainnya Al-Ghuraba. Atau nama lainnya As-Salaf. Salafi. Ya. Siapa yang mengaku sebagai Salafi pertama kali? Siapa? Nabi SAW. Beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau berkata kepada putri beliau Fatimah, khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salafi, aku. Ya. Nabi SAW. Nabi wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Berubah keadaan? Tidak berubah. Seluruh kaum muslimin satu. Apa? Salaf. Ahlus Sunnah. Al-Firqatun Najiyah. At-Taifatul Mansurah dan seterusnya. Maka hari itu belum ada tahlilan, belum ada muludan, belum ada manakipan, belum ada salawat nariyah, belum ada orang salat pakai usolli, nawaitul wudu'a, nawaitu samagodin dan seterusnya, belum ada. Belum ada bid'ah itu. Belum ada Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah. Yang pertama kali Khawarij belum ada. Ya. Ketika Abu Bakar memimpin kaum muslimin, lalu Abu Bakar wafat 2 tahun kira-kira, beliau memimpin kaum muslimin, diganti oleh Umar. Dan pemilihan Umar, adakah yang tahu? Adakah yang ikut andil? Adakah yang bermusyawarah? Adakah yang memilih? Jawabnya, tidak ada sama sekali. Umar jadi khalifah, tidak ada yang memilih, tidak ada yang musyawarah, tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, tidak ada berbondong-bondong memilih Umar, enggak ada. Umar jadi khalifah, yang memilih adalah seorang manusia bernama Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau menunjuk Umar sebagai pengganti. Yang lainnya diam. Ya. Maka pemilihan Umar sebagai khalifah sangat
tidak demokratis. Ya bayangkan nggak ada yang tahu, nggak ada yang diajak musyawarah, nggak ada yang diajak urun rembuk segala macam, nggak ada. Betul-betul mutlak Abu Bakar, dari lisan Abu Bakar. Ya, butuh biaya berapa? Umar jadi khalifah, butuh biaya berapa? Tidak ada serial pun, sedinar pun, serupiah pun, nggak perlu biaya. Orang ditunjuk oleh Abu Bakar, begitu Abu Bakar wafat, otomatis. Murah sekali, sederhana sekali. Untuk seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin sedunia. Kan nggak ada negara Islam hari itu. Yang ada seluruh kaum muslimin di muka bumi, khalifahnya, pemimpinnya, presidennya, rajanya, Umar. Sebelumnya Abu Bakar. Ya. Bandingkan dengan hari ini. Untuk pergantian seorang gubernur, nggak usah gubernur ya. Wali kota, nggak usah wali kota, lurah. Ya, gratis? Tidak. Jutaan. Mungkin ratusan juta. Ada yang miliaran, itu sekelas lurah. Bagaimana wali kota, bagaimana bupati, bagaimana gubernur, bagaimana presiden. Triliunan. Emang kita semua ini kaya raya, kelebihan duit, ya, menghambur-hamburkan triliunan hanya untuk pergantian pemimpin presiden. Udah habis triliunan, yang jadi dia juga. Kan mubazir, ya kan? Kalau pinter dikit, udahlah cincai aja, kan calonnya 2 ya, sweet aja. Ya kan? Kan siapa yang jadi nggak penting-penting amat bagi kita. Ya, siapa yang jadi nggak penting-penting amat. Ya. Berubah kita? Enggak. Istri kita masih dia juga. Enggak nambah, ya kan? Ya, pekerjaan kita masih begini. Yang tukang bakso, yang tukang soto. Ya. Emang berubah kalau presidennya berubah? Jangan mau dibodoh-bodohi antum. Jangan mau dibohongi. Kita sambut pemimpin baru, berubah nasib kita. Enggak juga, gini-gini juga. Tergantung kita. Mau presidennya zalim, presidennya korup. Kalau kita pintar usaha, kita cerdas, memanage perusahaan kita, insya Allah. Mau presidennya adil, seadil Umar bin Abdul Aziz, tapi kita tiap hari tidur, bangun-bangun jam 11 siang, baru buka toko, habis duhur tutup lagi. Gimana presidennya Umar bin Abdul Aziz misalnya? Apa? Jadi tergantung kita, nggak usah terlalu berharap. Dengan pergantian seorang presiden, seorang pemimpin, nggak usah terlalu berharap. Berharaplah dengan pergantian, perubahan rakyat. Rakyat yang berubah, bagus. Ya, rakyat ini diganti. Yang bid'ah ganti menjadi sunnah. Yang syirik ganti menjadi tauhid. Yang malas kerja menjadi rajin. Yang korupsi, yang bohong ganti menjadi jujur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harapan kita. Bukan pemimpin. Pemimpin paling bisa merubah, ya fisik lah. Ya. Jalan tol, pelabuhan, ya itu bisa. Merubah manusia sulit. Ya. Yang bisa merubah manusia justru para duat, para da'i. Wabil khusus duatus salaf itu bisa merubah. Pengajian-pengajian salaf itu yang bisa merubah. Saya kira antum termasuk yang berubah. Ya. 10 tahun yang lalu ada yang rokok antum? Sekarang enggak kan? Ada yang tahlilan, ada yang meludan, sekarang enggak kan? Masih ada yang kerja di tempat judi asuransi, ribawi, sekarang enggak kan? Nah, itu berubah. Coba pengajian-pengajian yang bukan salaf. Ya, udah begitu aja, salawatan lagi, salawatan. Pengajiannya yang enggak berubah, ya. Ibu-ibu, ya begitu aja pengajiannya, ya. Salatullah, ya, sebegitulah. Enggak berubah. Beda dengan pengajian salaf luar biasa. Ya, apalagi ustadz-ustadz kibar kita yang baru lulus saja mengajarkan perubahan. Tinggalkan bid'ah, tinggalkan syirik, itu baru lulus. Baru S1, S2. Ya, sudah mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik. Ini berkahnya dakwah sunnah, dakwah salaf merubah kaum muslimin dan kita rasakan perubahan itu. Ya.
Saya kira kita tidak panjang lebarkan siapa itu Abu Bakar dan Umar. Dengan qaflul fitnah tadi, saya kira sudah cukup. Siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar. Nah, setelah Umar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman, dilanjutkan dengan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin sudah bukan satu kelompok lagi. Kaum muslimin pecah jadi dua. Apa? Ahlus sunnah dan khawarij. Ahlus sunnah dan khawarij. Yang sahabat semuanya sampai yang paling kecil. Ibnu Abbas kan disebut sahabat kecil. Anas bin Malik disebut sahabat kecil. Artinya ketika Nabi wafat masih mungkin remaja. Ya, menyertai Nabi itu masih kecil. Semuanya ahlus sunnah. Enggak ada yang khawarij. Yang khawarij itu yang muda-muda, yang setelah para sahabat. Ya. Kita lanjutkan wal haud. Apa haud? Ya, sering diterjemahkan dengan telaga. Bahasa sehari-hari danau. Yang lebarnya dan panjangnya sama. Berarti tidak memanjang ya. Lebar dan panjangnya sama. Di pinggir haud itu, telaga Nabi ini, ada gelas-gelas. Berapa jumlahnya? Sama dengan jumlah bintang-bintang di langit. Jutaan. Ya. Jadi meminumnya itu pakai gelas. Dan siapa yang berhak meminum air dari Al-Haud ini? Seluruh umat Nabi SAW yang tidak menyimpang. Yang tidak menyimpang, yang menyimpang tidak diperkenankan. Ya. Bagaimana penyimpangan di sini berupa apa? Syahwat apa subhat? Subhat. Subhat, aliran sesat tadi. Ya. Bukan berupa maksiat. Yang syahwat. Mana dalil? Ketika Nabi mengajak seluruh umat beliau minum air telaga. Kan beliau tahu. Ya, ini umatku, ini umatku, ini umatku, ini umatku, ini bukan. Ini bukan, ini umatku, ini umatku, ini bukan. Beliau tahu. Ada tanda. Dan Nabi tahu tanda tersebut. Ya. Ghurril muhajjalin. Terutama yang tanda-tanda bekas wudu. Nah, ada orang-orang yang Nabi ingat waktu masih hidup di dunia bersama beliau. Salat bersama beliau, Jumatan bersama beliau, jihad bersama beliau. Otomatis beliau panggil. Ummati, ummati. Wahai umatku, minumlah air telaga ini. Apa kata Allah? Mereka bukan umatmu. Mereka bukan umatmu. Engkau tidak tahu ya Muhammad, apa yang diperbuat mereka sepeninggalmu. Ini pelajaran besar bahwa Nabi tidak tahu keadaan umat beliau ketika beliau sudah wafat. Ini sangat berbeda dengan sebagian torekot-torekot sufiyah yang meyakini bahwa Nabi menyaksikan keadaan kita kaum muslimin dari dalam kuburnya. Bukan cuma menyaksikan, bahkan ikut andil mengatur dunia ini. Maka sekali waktu kita minta tolong kepada Allah, sekali waktu kita minta tolong pada Nabi yang sudah wafat. Ini
hayalan mereka, anggapan sesat mereka, sebagian torekot-torekot sufi. Lihat, Nabi nggak tahu. Padahal pernah sholat bersama beliau, pernah jihad bersama beliau. Ya dohirnya sahabat, tapi bukan sahabat. Ya. Antum jangan berkesimpulan dari kisah ini, oh berarti ada sahabat yang buruk, ada sahabat yang murtad, ada sahabat yang diusir dari haud. Tidak. Mereka bukan sahabat. Loh, kan sholat bersama Nabi, jihad bersama Nabi. Betul. Karena syarat sahabat bukan 2, tapi 3. Apa yang 2? Bertemu dengan Nabi. Yang kedua, dalam keadaan muslim. Ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim. Muslim, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, seperti Raja Najasyi, bukan sahabat. 2 syarat harus terpenuhi. 1, bertemu dengan Nabi. Dan ketika bertemu itu dalam keadaan muslim. Ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, baru muslim setelah Nabi wafat, bukan. Saya tidak bisa memberikan contoh ya. Seandainya ada, bukan. Ya. 2 syarat ini cukup? Tidak. Masih ada 1 lagi. Ya. Yang pertama bertemu dengan Nabi, yang kedua bertemu dengan Nabi itu dalam keadaan muslim. 1 lagi? Meninggal dalam keadaan muslim. Meninggal dalam keadaan iman, bukan murtad. Nah, orang-orang tadi murtad. Sepeninggal Nabi murtad. Yang diperangi oleh Abu Bakar itu. Kan ada Musailamah Al-Kadzab, ada Tulaihah bin Khuwailid, ada Aswad Al-Ansi. Yang paling masyhur kan Musailamah Al-Kadzab, mengaku sebagai Nabi. Dan perang cukup dahsyat, perang Yamamah. Ya. Kan ada kisah di mana Abu Hurairah bersama dengan beberapa sahabat. Enggak banyak, mungkin 10-an atau 11 atau 9 ya. Lalu Nabi bersabda, di antara kalian yang sedang duduk di sini di hadapanku, akan ada yang masuk ke Jahannam dengan gigi taringnya besar sekali. Ya. Tentu nggak ada yang tahu siapa. Abu Hurairah ada di situ. Ya. Satu persatu orang-orang ini diingat betul oleh Abu Hurairah. 9 atau 10 orang ini kira-kira. Diingat betul oleh Abu Hurairah. Meninggal 1 dalam keadaan baik. Meninggal lagi 2, meninggal lagi 3, 4. Semuanya dalam keadaan baik. Husnul Khotimah, ada yang dalam keadaan jihad, sedang sholat misalnya. Tinggal berdua. Abu Hurairah dan 1 lagi. Ketakutan Abu Hurairah. Abu Hurairah ketakutan. Inilah orang yang beriman. Inilah seorang muslim. Yakin betul dengan sabda Nabi. Tidak yakin terhadap dirinya. Kalau Abu Hurairah yakin terhadap dirinya, terlalu pede terhadap dirinya, barangkali nggak takut. Abu Hurairah takut, jangan-jangan yang 1 itu aku. Kenapa? Karena Abu Hurairah yakin betul terhadap sabda Nabi SAW. Tidak yakin terhadap dirinya, tidak sombong. Kalau sombong tentu Abu Hurairah akan tenang. Mana mungkin saya masuk neraka? Kan saya sholat 5 waktu di masjid, saya begini. Itu. Abu Hurairah tidak sombong seperti itu. Maka Abu Hurairah ketakutan. Walillahilham. Ketika dalam keadaan takut seperti itu terjadi perang Yamamah. Dia, manusia 1 ini, teman Abu Hurairah ini, ternyata berpihak ke Musailamah Al-Kadzab. Baru Abu Hurairah senang sekali, bersyukur sekali, ternyata bukan aku yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang oleh Nabi diajak untuk minum air telaga dan diusir oleh Allah, tidak diperkenankan itu, tentu akhirnya Nabi ikut mengusir. Ini bukan sahabat, sekali lagi. Bukan sahabat. Ya. Dan ini pelajaran yang sangat besar
bagi sebagian torekot-torekot sufiyah tadi, jangankan ikut mengatur, tahu saja tidak. Ya. Tidak boleh kita mensifati Nabi dengan sifat di atas beliau sebagai seorang Nabi, seorang manusia. Itu yang terjadi pada diri torekot-torekot sufiyah. Mensifati beliau dengan sifat di atas manusia, bahkan menyamai Allah, bahkan menandinginya. Ya, antum barangkali pernah dengar qasidah burdah Busairi, itu luar biasa, atau salawat nariyah. Kalau antum tahu isinya, merinding. Ya, isinya mensejajarkan beliau dengan Allah Rabbul Alamin. Jelas itu syirik. Ya, satu lagi syafaat. Satu lagi syafaat. Kaum muslimin ahlus sunnah yakin betul dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebut oleh Sufyan bin Uyainah karena hari itu di zaman beliau sudah ada yang mulai mengingkari syafaat. Siapa salah satunya? Khawarij, Mu'tazilah. Bagi mereka tidak ada syafaat. Kalau berzina, minum khamar, berjudi, pasti masuk neraka. Kalau ada syafaat kan diampuni. Berkat doa Nabi, berkat permohonan Nabi kepada Allah, lalu Allah berkenan mengampuni si ahli maksiat ini, mendapatkan syafaat. Khawarij, karena mereka meyakini bahwa sekali berbuat dosa besar, kafir, kekal di neraka, ya otomatis mereka mengingkari syafaat. Dan syafaat Nabi ini ada beberapa macam. Orang mestinya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka. Gara-gara apa? Syafaat Nabi SAW. Orang mestinya disiksa beratus tahun, berabad-abad. Berubah menjadi sebulan saja misalnya. Atau sepekan saja misalnya. Berkat apa? Berkat syafaat Nabi SAW. Ada orang yang disiksa dengan siksa luar biasa berat mestinya. Berkat syafaat Nabi diringankan siksanya. Siapa contoh? Abu Thalib. Abu Thalib siksanya mestinya luar biasa. Berkat syafaat Nabi diringankan. Dan Abu Thalib satu-satunya manusia yang dapat syafaat, sedangkan dia kafir. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat Nabi SAW. Selain Abu Thalib tidak ada. Yang mendapatkan syafaat dari beliau Muslim, beriman. Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani nggak mungkin. Kecuali tadi satu, Abu Thalib. Ya. Maka hadis tentang syafaat Nabi untuk Abu Thalib ini tidak membatalkan jawaban Nabi atas pertanyaan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atik. Ya Rasul, siapa manusia yang paling beruntung berbahagia mendapatkan syafaatmu? Sebelum Nabi menjawab, beliau berkomentar, aku sudah duga bahwa engkaulah manusia yang pertama kali akan bertanya tentang hal ini. Karena Nabi tahu siapa Abu Hurairah. Manusia yang sangat tamak, rakus terhadap ilmu. Rakus sekali beliau terhadap ilmu. Dan itu bagus. Ya. Sementara banyak dari kita tamak, rakus, tapi terhadap harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Abu Hurairah sangat tamak, sangat rakus terhadap ilmu.
Nah, kemudian beliau menjawab, siapa manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan khalis murni dari hatinya. Artinya tidak tercampur syirik. Tidak berbuat syirik. Padahal dia pelacur, pemabuk, penjudi, jarang sholat, dan seterusnya, para pendosa. Dan itu memang yang akan mendapatkan syafaat. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk siapa? Untuk umatku yang berbuat dosa besar. Bagaimana kaum muslimin yang jauh dari dosa besar, ya tanpa syafaat pun masuk surga. Lebih mulia yang mana? Tentu lebih mulia yang jauh dari dosa besar. Ya. Ada yang masuk ke perusahaan besar tanpa KTBLC dengan yang KTBLC, tentu antum bisa tahu mana yang lebih bagus. Ya, mungkin sudah masuk waktu Isya, silahkan adzan. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit tentang syafaat. Jadi, jangan sampai salah faham bahwa syafaat itu sesuatu yang kita nggak mungkin masuk surga tanpa syafaat. Nah, jangan begitu. Untuk syafaatul uzma, ya. Jangankan kita, para nabi, para rasul pun butuh syafaat nabi, syafaatul uzma. Ceritanya panjang kan? Seluruh manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam, memohon kepada Nabi Adam supaya berdoa kepada Allah agar Allah mulai berkenan mengadili manusia, tidak dibiarkan seperti ini. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa pakaian selembar pun, tanpa alas kaki dan seterusnya. Bayangkan seluruh manusia, entah berapa miliar, berapa triliun jumlahnya, seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi ini, dia dibiarkan oleh Allah seperti itu. Maka mereka memohon kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah. Nabi Adam malu, tidak sanggup. Justru kalian semua lahir di dunia, bukan di surga, gara-gara kesalahanku, aku malu. Coba mintalah kepada Rasul pertama di muka bumi. Siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Jawaban Nabi Nuh sama, enggak sanggup. Doa mujarabku, apa istilahnya? Kan seluruh para nabi, para rasul mempunyai doa pamungkas. Ya. Doaku sudah aku pakai untuk membinasakan umatku. Cobalah minta kepada Abul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, sama, tidak sanggup. Beliau menyarankan ke Nabi Musa ke Nabi Isa, semuanya tidak ada yang sanggup. Lalu Nabi Isa menyarankan untuk datang kepadaku. Kata Nabi SAW. Lalu aku sujud cukup lama. Hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud. Ya, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa sehari, bisa sepekan, hanya Allah yang tahu. Lalu Allah berkenan. Irfa' ra'sak, sal fatu'ta, isfa' tushaffa. Angkat kepalamu ya Muhammad. Mintalah niscaya akan aku beri. Dan berikanlah syafaat akan aku izinkan.
mulailah Allah mengadili manusia dan berawal dari sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, untuk selanjutnya syafaat yang kita bahas tadi, masuk surga itu tidak harus pakai syafaat maka manusia-manusia itu kaum muslimin bisa masuk surga. Justru yang akan mendapatkan syafaat Nabi siapa tadi? Siapa? Ahli maksiat. Ahli maksiat. Ya pelacur, ya penjudi, ya pemabuk, jarang sholat, jarang puasa misalnya. Ya, tapi yaitu syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah. Ya Allah, ampuni si A. Masukkan ke dalam surga. Kata Allah, ya. Ya Allah, ampuni si B. Masukkan ke dalam surga. Kata Allah, ya. Ya Allah, ampuni si C. Selamatkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Kata Allah, tidak. Jadi tidak semua permohonan Nabi itu diiyakan oleh Allah. Kalau seluruh permohonan Nabi dalam syafaat ini diiyakan oleh Allah, maka apa? Maka neraka kosong. Ya kan? Nabi bukan manusia pendendam. Barangkali Abu Jahal, Abu Lahab akan dimintakan syafaat. Kalau seluruh permohonan beliau semuanya diiyakan oleh Allah. Ada yang diiyakan, ada yang tidak. Di sini. Maka jangan terlalu mengandalkan syafaat. Ya, taatilah Allah. Lakukan yang wajib-wajib, jauhi yang haram. Ya. Ketika kita banyak melakukan dosa, kita bisa berharap dari syafaat Nabi SAW. Tapi ya sifatnya itu. Ya, bukan mentang-mentang Nabi memohonkan syafaat untuk kita pasti diterima oleh Allah. Tidak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Lihat. Tanpa izin Allah enggak ada syafaat yang berguna, tidak ada. Ya. Disinilah jangan terlalu mengandalkan syafaat. Dan minta syafaat bukan kepada Allah ya. Seperti ya Allah berikanlah syafaat Nabi kepadaku. Ini keliru. Kan syafaat itu kan mestinya minta langsung kepada Allah. Tapi lewat Nabi. Begitu. Ya. Mestinya apa? Mugis minta langsung kepada Bariroh. Tapi dibantu oleh Nabi. Ya. Mudah-mudahan antum masih ingat ya kisah Mugis dengan Bariroh. Nabi datang kepada Bariroh. Wahai Bariroh, alangkah baiknya kalau engkau kembali lagi ke suamimu Mugis. Karena Mugis betul-betul sangat mencintai Bariroh. Bariroh tidak mau. Tadinya suami istri, dua-duanya budak. Kata Bariroh, ya Rasul, ini perintah engkau sebagai utusan Allah yang harus aku taati, apa syafaat saja? Nabi menjawab, ini syafaat saja. Dengan jawaban Nabi, insya Allah antum tahu apa maksud syafaat itu. Ya. Jadi syafaat itu bukan ketok palu. Syafaat itu sekedar permohonan Nabi kepada Allah supaya si A diselamatkan dari neraka, si B, si C diselamatkan dari neraka. Dikabulkan oleh Allah atau tidak, terserah Allah. Itu maksud, jangan terlalu mengandalkan syafaat, lalu malas sholat, malah berbuat maksiat, lalu mengandalkan syafaat. Wallahu a'lam. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.